Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Yulia. Saya mahasiswi aktif Universitas Bunda Mulia Prodi Manajemen. Di sini saya akan membagikan informasi terkini mengenai COVID-19 dan tips-tips apa aja selama kalian di rumah. Pemerintah menganjurkan untuk bekerja di rumah, tetapi saya sendiri kebetulan bekerja di perusahaan yang memang harus berjalan. Maka dari itu saya tidak menjalankan work from home. Saya sehari-hari tetap pergi bekerja dari Senin sampai Jumat, di mana Sabtu dan Minggu saya libur seperti biasa. Di kantor saya sendiri, setiap hari rutin disemprot disinfektan. Dan waktu kita fingerprint, kita diwajibkan untuk cuci tangan setelah fingerprint. Lalu selalu dicek suhu tubuhnya agar kalau misalkan lewat dari 37 derajat kita harus pulang dan memeriksakan diri. Untuk waktu jam kerja tidak mendapatkan pengurangan. Saya tetap bekerja dari jam 8 sampai jam 5. Ini suasana kantor saya saat COVID-19. Tersedia hand sanitizer, tersedia himbauan tentang kelebihan menggunakan masker, di mana carrier COVID-19 saat tidak menggunakan masker dan orang sehat menggunakan masker kemungkinan tertular 70%. Lalu bila carrier COVID-19 menggunakan masker, sedangkan orang sehat tidak menggunakan masker kemungkinan tertular sebesar 5%. Dan juga bila kedua baik carrier COVID-19 dan orang sehat menggunakan masker, kemungkinan tertular hanya 1,5%. Sangat kecil bukan? Maka dari itu penting sekali untuk selalu menggunakan masker di lingkungan bekerja. Sabtu dan Minggu saya di masa COVID-19 ini menurut saya lebih berguna, lebih efektif dan efisien, karena saya yang biasanya keluar-keluar sama teman-teman atau apa, jadi saya bisa meningkatkan skill masak saya. Saya akan mendemonstrasikan pai susu dan roti goreng yang gampang banget dibuat di rumah aja, hanya dengan bahan-bahan yang simple tapi akan menjadi makanan yang enak. Pertama otomatis dibeli dulu rotinya, lalu beli Milo bar dan keju poached slice, roti Milo keju, dan tuang tepung roti, pecahin telur. Di sini saya pakai telur bebek untuk lebih gurih dan supaya nanti rotinya lebih ngembang dan crispy. Nah, dikocok telurnya. Teman-teman di sini pakai rotinya 2 slice, lalu buka kejunya dan masukin 1 lembar keju. Dibuka dulu. Kemudian Milo barnya dibuka dan diletakkan di tengah ya. Tutup dengan roti yang satu lagi dan dicetak menggunakan tutup gelas. Kenapa harus dicetak? Karena ya itu suka-suka pribadi masing-masing aja. Kalau saya lebih prefer roti gorengnya bulat-bulat kayak gini tanpa pinggiran kulit dari roti tawarnya. Kalau sudah, ditekan-tekan pinggirnya agar menyatu dan tidak terbuka saat digoreng. Lalu dibalurkan dengan telur bebek yang tadi sudah dikocok dan dimasukkan ke tepung roti atau tepung panir. Dibalur hingga rata. Tada, jadi deh. Di sini saya buat 2, tuangkan minyak dan panaskan hingga mendidih. Lalu untuk ngetes bisa dikasih tepung sedikit dan ya itu sudah panas dan tinggal dimasukin aja. Digoreng. Diaduk-aduk hingga matang. Nah, kalian bisa lihat di sini penggunaan telur bebek bisa membuat roti gorengnya lebih menggembung dan aromanya lebih wangi. Tuh, crispy banget kan? Di sini saya langsung akan coba. Kalau kalian bisa mendengar secara langsung, ini garing banget teman-teman. Dan coklatnya tuh meleleh. Kalian kalau misalkan ingin lebih banyak bisa pakai 2 bar Milonya.
Enak gak? Enak, enak. Lalu untuk pai susu sendiri nanti karena saya melihat resep juga dari YouTube, jadi maaf kalau misalkan kurang bagus, tapi nanti teman-teman bisa coba di rumah, siapa tahu lebih bagus daripada punya saya. Di sini saya ada pakai Blue Band serbaguna, tepung kunci biru, susu kental manis, dan 2 buah telur. Ayo kita buat pai susunya. Masukkan 10 sendok makan tepung terigu, lalu mentega 5 sendok makan, kemudian susu kental manis 2 sendok makan. Diaduk sampai rata hingga menjadi adonan yang menyatu. Seperti ini bentuknya. Lalu kemudian diratakan pada teflon. Usahakan buat merata ya, jadi jangan tebal tipis. Setelah adonan rata pada teflon, ditusuk-tusuk pakai garpu ya, wajib. Lalu kita buat isiannya di sini 10 sendok makan air, 2 sendok makan tepung maizena. Aduk rata hingga tidak ada gumpalan. Pecahkan 2 butir telur. Masukkan telur ke adonan tepung maizena yang tadi sudah larut. Diaduk tapi jangan dikocok. Masukkan juga 14 sendok makan susu kental manis. Diaduk lagi sampai rata tapi jangan dikocok ya. Nyalain apinya kecil aja. Terus kita tuang adonannya dan harus disaring terlebih dahulu agar telur yang menggumpal tidak ikut serta. Tada, jadi deh pai susunya. Mari kita potong. Ini crunchy banget loh adonannya. Wow. Jangan lupa setelah masak harus selalu cuci piringnya ya. Waktu kemarin saya ngecat rambut saya karena kebetulan rambut saya sudah kembali ke base bleachingan saya yang sebelumnya. Yang belum tahu base bleachingan itu apa, jadi kalau rambut kalian udah melalui proses bleaching, pasti mau dimasukin warna apa aja itu akan kembali ke rambut yang semula. Rambut warna bleachingan yaitu kuning. Nah, karena saya udah bosen ya, untuk informasi juga buat teman-teman, rambut bleachingan tuh kasar banget, jadi lebih better dimasukin warna lagi supaya dia lebih halus gitu, karena sudah ada pigmen warna yang mengisi rambut kita. Nanti saya akan demonstrasikan bagaimana caranya mengecat rambut di rumah aja. Gampang banget loh, nggak perlu ke salon tapi rambut udah bisa bagus lagi. Pertama-tama teman-teman harus sisir rambutnya terlebih dahulu. Ini mangkok cat dan ini sisir catnya. Lalu di sini saya pakai Full Pride Nevermore dan conditioner. Apapun merek conditionernya boleh. Kegunaan conditioner itu untuk membuat warnanya jadi lebih light. Lalu masukkan catnya dan diaduk rata ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa campurin lagi catnya, tambahin sesuai yang teman-teman mau sampai sekiranya warna yang diinginkan sudah sesuai. Teman-teman ganti bajunya dulu ya, pakai baju yang sekiranya kalau kena cat itu nggak apa-apa. Pakai sarung tangan dan dibagi rambutnya. Kalau di sini saya bagi rambutnya jadi 2. Lalu ambil per section dan langsung deh dicat. Baginya jangan tebal-tebal ya, biar catnya merata. Teman-teman kalau catnya udah rata semua, tinggal ditunggu 30 menit. Lalu waktunya untuk mencuci. Nah, ini dia hasilnya setelah menggunakan Full Pride Nevermore. Rambutnya seperti ditoning, makanya warna kuningnya berubah menjadi warna abu-abu. Kalau muncul pertanyaan, tadi kan warnanya ungu, kok sekarang masuknya jadi abu-abu? Jadi emang seperti itu ya teman-teman, kalau rambut warna kuning kena warna ungu. Di sini saya akan mengusung tema self-care. Self-care itu adalah
bagaimana kita merawat diri kita, semakin merawat diri kita. Karena kan kalau misalkan lagi biasa-biasa aja, mana punya waktu sih, mana punya waktu mau ngecat rambut, mau skincarean terus mau masak atau apa, kan karena kerja atau sambil kuliah juga. Jadi selama covid ini sebenarnya ada hal yang bisa dipetik, kita bisa lebih rajin, bisa meningkatkan skill-skill. Teman-teman, untuk informasi tambahan, per hari ini sudah terdapat 17.514 kasus positif COVID-19 di Indonesia, sedangkan pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 4.129 pasien dan 1.148 pasien yang meninggal dunia. Maka dari itu teman-teman, penting banget untuk di rumah aja, apalagi kalian yang memang tidak bekerja secara langsung dan ditugaskan untuk work from home. Please patuhin aturannya, jangan keluar-keluar kalau memang nggak urgent-urgent banget. Karena dengan kalian di rumah aja, kalian sudah memberi kontribusi kepada Indonesia untuk terbebas dari COVID secepatnya. Tips selama COVID, kira-kira gimana sih caranya agar tetap aman walaupun saya bekerja langsung ke kantor? Yang pertama, saya memang bekerja sebagai kasir dan setiap harinya saya selalu berhadapan dengan uang, otomatis dimana uang itu bisa menjadi media penularan COVID. Nah, saya dianjurkan oleh sekitar saya untuk selalu cuci tangan dan selalu pakai masker serta menggunakan hand sanitizer bila saya memang tidak sempat cuci tangan. Selain masak dan skincarean dan warnain rambut, sebenarnya banyak banget aktivitas di rumah yang bisa kalian lakukan, seperti olahraga untuk menjaga kesehatan dan juga mengkonsumsi vitamin. Jangan lupa untuk menjaga imunitas tubuh agar bukan kebal ya, tapi lebih tahan. Ya teman-teman, itu aja yang dapat saya bagikan di video kali ini. Please diingat kalau misalkan mau keluar rumah yang untuk keperluan yang penting banget, jangan lupa pakai masker. Dan kalau misalkan ingin belanja atau apa, lebih baik kalian pakai sarung tangan, misalkan mau ke supermarket atau apa. Tapi kalau misalkan nggak mau ribet-ribet pakai sarung tangan, kalian bisa cuci tangan dulu sebelum masuk supermarketnya. Karena biasanya di daerah dekat rumah saya, supermarket ataupun Alfamart serta Indomaret sudah menyediakan tempat untuk cuci tangan sebelum masuk ke toko mereka. Sekian tips dan himbauan agar kalian tetap di rumah aja sampai waktu yang ditentukan. Semoga, kita berharap semua, semoga COVID-19 cepat pergi dari Indonesia, cepat selesai dan tidak ada yang terjangkit, tidak ada yang meninggal dunia, dan semua tetap aman kembali seperti biasanya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.